Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Doli Hartono. Halo, barudak liar. Kali ini kita ada di obrolan horor. Obrolan horor yang akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari narasumber yang gua dapat. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini, gua akan menceritakan kisah dari narasumber yang gua dapat yang bernama Sebastian. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, stay terus, tetap fokus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi, kisah dari Sebastian ini dia alami ketika dia masih sekolah SMK. Jadi pada awalnya Sebastian dan 5 temannya, 5 teman sekelasnya ini punya rencana untuk main ke wisata di sebuah gunung, kaki gunung. Masih berada di sebuah kaki gunung. Nah, mereka merencanakannya ini ketika pas sepulang sekolah di hari Sabtu. Oke lah, ketika hari Sabtu tiba, jam istirahat, mereka ngobrol nih. Ayo nanti ketika habis pulang sekolah, kita berangkat. Jam sekian lah gitu berangkat. Nanti kita ke tempat wisata ini nih enak, pemandangannya bagus, katanya gitu kan. Kata temennya, kata Sebastian, oke ayo berangkat, gas, katanya gitu. Pulang sekolah, mereka siap-siap, nongkrong dulu lah mereka di warung. Nyantai dulu, ya seperti hal biasalah anak sekolah, ya ngobrol lah, apa segala macem gitu kan. Beres, mereka siap-siap nih buat berangkat ke tempat wisata yang ada di kaki gunung tersebut. Berangkatlah nih mereka berlima kan. Ketika mereka berangkat, naik angkot, dan sisanya pun mereka jalan kaki ke tempat wisatanya. Karena akses ke tempat itu pun sulit. Sulit dalam artinya itu sulit dalam kendaraan ya. Kalau kecuali punya kendaraan pribadi gitu, tapi kayak kendaraan umum tuh sulit gitu untuk akses ke sananya. Paling ada, cuma nggak sampai ke tempat wisatanya gitu. Nah udah mereka ngikutin angkot. Kok ngikutin angkot? Jadi mereka naik angkot, turun di suatu tempat. Ya udahlah, sisanya mereka jalan kaki untuk ke tempat wisatanya tersebut. Ketika mereka sampai di tempat wisata, ya biasalah mereka menikmati, mereka nyantai, ya pokoknya intinya mereka nyantai-nyantai lah, udah nyampe di lokasi tersebut gitu. Pas jalan mau pulang, si Sebastian ini nengok ke suatu jalan setapak yang dia lihat di ujungnya itu kayak masuk ke hutan-hutan kayak gitu. Yang otomatis kan tujuannya itu bukan tujuan, titiknya itu kan berada di kaki gunungnya ya. Ada di kaki gunung hutan kayak gitu kan. Ngomong nih si Sebastian sama ke teman-temannya. Kesini yuk gitu kan. Penasaran nih gue nih, ini tujuannya kemana nih jalan kayak gitu kan. Nah, kata teman-temannya, ya yaudah ayo biar nyari tahu aja kita, siapa tahu kita dapat cerita gitu katanya. Ya udahlah, ketika mereka sepakat nih berlima, masuk nih mereka ke jalan yang setapak itu posisinya deket tempat wisata tersebut. Pas turun, jadi kan posisinya si tempat wisata ini kan ada di kaki Gunung Salak. Nah pas turun itu ada jalan setapak, jadi masuk jalan setapak, masuk kayak kebon ke kebon, kayak gang masuk 2 motoran lah ya kayak gitu. Masuklah mereka nih berlima, jalan santai, nemu pemukiman, bisa dibilang apa ya, kayak perkampungan gitu kan. Mereka jalan, lusurin jalan terus saja masuk ke hutan. Pas temennya ngomong, Bas,
ini mah ke hutan coy, katanya gitu kan. Lu ngapain kesini? Udah aja lah yuk, di bawah aja. Ngapain kayak ngopi gitu. Ah, cemen lu, kata si Sebastian. Udah lanjut aja. Lagian juga kan masih terang gitu posisinya kan. Masih terang ini, nggak malam gitu. Ya apa sih yang lu takutin, timbang hutan doang gitu, kata si Sebastian. Temannya kan gimana gitu, ragu gimana gitu. Nah, si Sebastian udah ayo lanjut gitu. Lanjutlah nih mereka berlima. Masuk ke hutan banyak pohon-pohon gitu kan. Nelusurin terus jalan. Nah, si Sebastian mikir, ini jalan kurus gue tandain deh kayaknya gitu kan. Biar apa? Biar nanti ketika gue balik lagi, gue inget nih jalannya dan gak nyasar, kata Bastian. Ya udahlah, dia nyari kayak apa ya, alat yang emang bisa buat nandain kayak pohon bahwa mereka itu pernah lewat di situ. Beres, ya udah mereka lanjut nih jalan sampai ke titik yang emang udah nggak bisa diakses kemana-mana lagi. Ya udahlah mereka istirahat. Ya yang didapat ya udah cuma jalan yang ngelihat pohon kanan kiri gitu, belum terjadi apa-apa nih sama mereka. Temennya ngomong kan, udah ya balik lagi, cuma gini-gini doang katanya gitu kan, nggak ada hal-hal yang gimana, maksudnya dalam arti kayak nemu apa kayak curug atau sungai atau kayak gimana gitu. Udah yuk balik lagi gitu kata temennya Bastian. Ya udah ya, gue kira kita bakal kayak nemu sungai ataupun kayak curug kayak gitu kan, kata si Sebastian. Balik lagi aja yuk, balik lagi nih mereka nih berlima. Posisi kan Bastian ini kan paling belakang, teman-temannya kan paling temannya kan ada di depan nih, Sebastian paling belakang nih. Pas posisi turun, pas posisi berangkatnya Sebastian ada paling depan. Nah pas turun Bastian ada di belakang nih. Nah turunlah nih mereka sambil jalan setapak demi setapak, capek lah si Sebastian. Dia duduk ngomong ke temannya, weh istirahat dulu yuk, pegel nih kaki gua, kata si Bastian. Ah lumayan ngajakin tapi lu yang capek gimana, kata teman-temannya. Ya udah sih bentaran doang, kata si Bastian gitu kan. Ya udah mereka istirahat, duduk nyantai. Bastian nengok nih ke kiri, ada hutan kan, mereka kan jalannya kan hutan. Nah si Bastian nengok ke kiri nih. Ketika Bastian nengok ke kiri, dia itu ngelihat ada rumah. Di situ ada rumah, ada baliknya, terus kayak ada pohon, kayak pohon apa ya? Duh, lupa namanya. Pohon beringin di depan rumah itu. Gitu. Kata Bastian gini, woi, ada rumah tuh. Istirahat di situ yuk, ada baliknya, katanya. Teman-temannya kan ngomong ya, rumah mana? Kata Bastian. Itu ada tuh di situ, kata dia sambil nih tunjuk nih sama si Bastian. Tuh, rumahnya di situ tuh ada, kata Bastian. Temannya kan yang berempat ini kan nengok, mana ada, itu mah kan hutan, bukan rumah, gimana sih lu, rumah, efek capek lu, kata si teman-temannya ini. Nah, nggak lama Bastian nih ngeliat kan ke rumahnya, ada yang keluar dari pintu rumahnya nih, keluar rumah kayak bisa dibilang sosok kayak kakek-kakek, kata Bastian ini kan. Kakek-kakek ini keluar tanpa baju, jadi cuma pakai sarung doang gitu, sama tongkat. Keluarlah dari rumah. Ngelihat si Bastian, nah si kakek-kakek ini tuh kayak gimana ya, kayak ngajak buat istirahat di rumahnya gitu. Sini, sini gitu. Ya gimana sih kalau misalkan kayak orang ngajak buat istirahat gitu kan. Kata Bastian gini, tuh, ada kakek-kakek gitu nyuruh kita buat istirahat kayak ke sana. Udah yuk, sana yuk gitu. Teman-temannya kan langsung lepek ya. Udah turun yuk, turun. Karena mereka berpikir kan berempat ini nggak ngelihat apa-apa, sedangkan satu orang ini kan dia ngelihat ada sesuatu gitu. Ya kalah lah satu orangnya kan, ya berempat lawan satu gitu kan. Ya udah berempat, temannya langsung, udah nggak beres, udah yuk turun, kata teman-temannya gitu. Udah lu mah kayaknya nggak bener nih, udah yuk turun, kata teman-temannya gitu kan. Kata Sebastian, lu mah gimana sih, itu udah ada tempat gitu kan buat istirahat, enak tuh kayaknya buat istirahat gitu. Si kakek-kakeknya juga baik tadi ngajakin, kata Bastiannya gitu. Enggak, udah kita cabut pulang, kata temennya gitu kan. Udah yuk, kalau lu capek ayo gue gendong, gantian gue gendong. Lu nggak seru lu, kata Bastian gitu. Ya udahlah lanjut nih mereka kan turun. Udah yuk lanjut turun gitu. Turun nih mereka, nggak lama nih, selang 10 meter 20 meteran lah, Bastian nengok kan ke belakang. Si kakek ini ngikutin ternyata,
ngikutin si Bastian ini. Nengok kan ke belakang. Loh, kek, mau kemana kek? Katanya gitu. Senyum si kakeknya, sambil ngangguk gitu kan. Kek, mau kemana gitu. Nah, teman yang empatnya ini kan langsung lengos kan. Lengos ke si Bastian. Wah, katanya gitu kan ke temannya. Wah, ini orang. Ngeri nih gua nih jadinya. Kata teman-temannya kan. Udah, jangan biarin si Bastian paling belakang katanya. Udah, tarik aja ke paling depan kek, kalau nggak di tengah katanya temannya gitu. Tarik kan sama temen yang paling belakang. Weh Bas, udah dulu sinilah. Apa sih orang gua ngomong sama kakek tuh yang tadi gua lihat itu. Udah temennya kan ya udah ngerti lah ya. Mungkin nih orang ngelihat sesuatu hal yang emang dari berempat orang ini tuh nggak ngelihat gitu. Udah ngerti lah arahnya kemana gitu. Udah lu di sini lah. Yaudah biarin dia mau ngikutnya apa gimana kata teman-temannya gitu. Udahlah lu di sini, udah lu di tengah katanya gitu. Udah gue yang mandu jalan, gue masih inget kok jalannya kayak gitu. Turunlah mereka, nggak lama jalan yang emang mereka lewat ini rada lupa. Ini kemana ya kita ya gitu kan? Kayaknya gue rada lupa nih gitu. Terus kata si Sebastian ngomong, coba aja cari tanda yang tadi gue tandain, kali aja nih ada tanda. Ini kan kalau nggak salah titik yang emang gue tandain nih. Coba aja cari, kalau emang masih ada tandanya berarti bener nih. Terus kalau misalkan kita lewat ke sini, kalau nggak ada tandanya, ya berarti bukan lewat sini, kata Bastian. Dicarilah nih sama mereka berlima kan. Ketika mereka berlima mencari, nggak sengaja si Bastian ini nengok lagi. Ada rumah yang sama ketika pertama Bastian lihat, dan posisinya pun sama, masih ada balai, depannya itu ada pohon beringin. Bastian langsung kan kaget, refleks Bastian. Hah? Ini rumah yang tadi gue lihat lah, katanya kayak gitu kan. Kok sama ya, kata gitu. Perasaan gue jalan udah lumayan lama, tapi kok ini rumah masih gue lihat-lihat juga. Apa gue nyasar karena gue muterin jalan ini? Apa emang gimana ya, kata si Bastian. Langsung kan teman-temannya ngomong, ngapa lu, kata kayak gitu. Itu rumah yang tadi gue lihat, katanya gitu. Pas nengok lagi nih si Sebastian ke rumah tersebut, keluar lagi nih kakek-kakek. Hah, si kakek-kakek yang tadi kan tadi ada di belakang, kok sekarang kayak orang gimana sih, kaget gitu. Tapi kok sekarang ada di rumah lagi gitu kan. Keluar tanpa pakai baju, pakai sarung doang, bawa tongkat sambil ngajak, sini istirahat, buat istirahat gitu. Lah, sama kayak tadi. Jadi kayak gimana ya, kejadian keulang gitu, gimana sih ya, kejadian keulang gitu. Refleksi Sebastian kan kayak, hah, kayak gimana ya, kayak orang linglung gitu kan. Salah satu temannya nemu nih tanda gitu. Weh, gue udah nemu nih tandanya gitu kan. Udah yuk lanjut jalan, kata ya, teman-temannya gitu. Langsung lah ditarik si Bastian. Udah yuk udah lanjut jalan. Masih kayak hawa gimana ya, linglung gitu kan. Masih berpikir-pikir lah gitu nih. Kok rumahnya masih sama? Apa gue nyasar? Apa gimana ya, kata si Bastian. Ngomonglah mereka ke teman-temannya. Ini kayaknya kita nyasar deh, kata gitu. Enggak udah nih ada tandanya. Udah yuk turun, ikutin aja lo. Kata teman, udah yuk bismillah. Turun, insya Allah kita bakal sampai kok, gitu, kata temannya gitu. Jadi pas ketika mereka jalan, udah nemu nih perkampungan yang mereka lewatin tadi kan. Oh, udah bener nih, ini perkampungan yang tadi kita lewatin. Udah yuk lanjut jalan, kata temannya. Lanjut jalan, udahlah keluar gang dari yang pas pertama mereka masuk. Oh iya nih bener nih, alhamdulillah nih, kata teman-temannya kan. Wah nih, alhamdulillah nih, ini nih kayak yang tadi kita lewatin kan. Ini tempat wisatanya nih, bener nggak nih? Coba liatin semuanya gitu kan. Bener nggak nih tempat-tempatnya? Udah benar aman, udah tinggal kita turun ke bawah nyari angkot tuh, langsung lah kita pulang, kata teman-temannya gitu. Bastian refleks, maksudnya bukan refleks ya, jadi kayak masih linglung gitu, dia masih mikir tuh rumah perasaan udah gue lihat, terus gue lihat lagi, masih kayak gitulah pola pikirnya, kayak masih linglung gitu dengan kejadian hal yang sama kedua kalinya gitu. Jadi pas mereka turun itu kan posisinya kayak udah mau maghrib ya, udah mau maghrib lah mereka itu pas udah mau turun gitu. Pas Bastian ini kan turun sama teman-temannya, si Bastian ini nengok nih, dia kan posisi di tengah. Bastian nengok nih kan, sambil jalan dia nengok gitu, begini gitu. Ternyata yang dia lihatnya itu si kakek-kakeknya lagi, dengan tanpa busana tanpa baju ya, terus cuma pakai sarung sama bawa tongkat, di samping pohon berdiri bawa tongkat gitu, senyum kan ke si Bastian gitu. Si Sebastian kan harapnya gini, si kakeknya langsung,
kayak senyum gimana gitu ya kan. Bastian langsung kan, langsung gimana gitu, panik atau gimana gitu kan. Si Sebastian langsung, Sebastian tuh mikir, hah, wah, wah nggak bener nih kata Bastian gitu kan. Wah nggak bener nih. Turun 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 deh. Oh langsung refleks kan, jalan cepet kan langsung. Ayo. Lah ngapa nih bocah kata teman-temannya kan. Lah ngapa nih bocah kata gitu kan. Udah ayo turun turun turun. Bastian langsung kan paling awal dia langsung. Udah ayo turun 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 turun. Pas turun sampai di pinggir jalan yang emang udah lalu lalang kayak angkutan perkotaan gitu, ada warung nih. Istirahatlah dulu mereka kan di warung. Nggak lama di warung itu tuh ada si ibu warung ngomong, dari mana dek? Gitu. Dari atas bu, habis main dari tempat wisata ini, ya si temannya gini. Oh, gitu. Terus si ibu ngeliat si Sebastian. Pas ngeliat si Sebastian kan kayak orang gimana gitu kan. Itu kenapa temennya? Katanya gitu. Gak tahu nih bu, dia kayak orang ya kayak begitulah belah. Gak ngerti saya juga kata teman-temannya gitu. Kalian habis dari tempat wisata, terus kemana lagi? Kata si ibunya. Ya udahlah, mereka kan kayak jujur lah langsung ceritakan yang mana sekolah. Si ibunya udah ngerti, jadi si ibunya langsung kan manggil si suaminya ke dalam. Si ibunya nggak lama suaminya keluar. Dek, sini, masuk aja ke dalam kata si suami si ibu warung ini kan. Masuk aja ke dalam yuk, buat si ade aja nih, si ade yang ini. Masuk lah, ngobrol lah sama si suaminya si ibu warung, diceritain terus semuanya sama si Bastian. Ya udah, kata si suaminya gini, sekarang kamu diem aja dulu di sini, nanti minum air yang dari bapak ya, kata suami yang si ibu ini. Dikasih air, diminum nih sama Bastian. Baca bismillah ya, kata si bapaknya ini. Ya pak, si Bastian. Diminum lah sama Bastian kan. Beres. Udah kalian nanti pulangnya habis maghrib aja, istirahat aja dulu di sini. Ketika beres maghrib, ajan udah beres, kalian mau sholat dulu sholat, beres sholat kalian pulang, ya udah silahkan pulang gitu. Ya udah nih sepakat nih kan berlima, ya pak kata gitu. Ketika mereka istirahat, temennya kan ngomong nih, tuh sama si Sebastian ngobrol lah sama si bapak-bapaknya ini. Kenapa emang pak tadi ini teman saya? Terus Sebastian juga ngomong kan, iya pak kenapa emang pak tadi saya sampai dikasih air. Ya saya juga ya sampai sekarang kayak masih kepikiran gitu pak, kata Bastian. Ceritain lah sama si bapaknya ini. Ya mungkin dari mereka ini kayak ada yang ngerasa ketantang lah kayak gitu. Jadi si makhluk ini tuh kayak ngikutin kalian ataupun ngikutin si ade ini nih. Entah ya, bapak nggak tahu kenapa. Yang jelas kayaknya dia tuh kayak ngerasa ketantang atau kayak ngerasa gimana gitu sama si ade ini gitu. Contoh kan temennya yang satu kan ngomong, oh ya gue inget nih tadi lu ngomong apa, kata temennya. Kan tadi kita kembali yang ke awal ya, pas mereka mau masuk. Jadi kan temennya ada yang ragu nih buat mau masuk kan, ya kan, yang tadi pertama. Nah Bastian tadi kan ngomong apa, ah cemen lu, lemah lu, ini kan masih siang ya, pokoknya kayak gitu kan ngomongnya Bastian. Ya udahlah mereka ikut. Nah dari situlah awal-awalnya. Mungkin karena Bastian ngucap hal yang emang ngerasa, ah masih siang ini, ngapain gitu kan, ngapain harus takut gitu. Langsung kan ngomong kan si temennya kayak gitu, ya mungkin kata si bapak-bapaknya nih, nah mungkin dari situ kamu ngomong hal yang kayak gitu, mereka ngerasa ketantang, ataupun ngerasa nggak suka dengan ucapan kamu, katanya gitu. Ya, makanya mereka ngikutin kamu, makanya gitu. Terus mereka nunjukin lah, mungkin ya dari tempat teman kamu kan mereka ya biasa aja, nggak kayak gimana-gimana, dan kamu sendiri ngomong kayak halnya buat kayak ngerasa, ah ngapain sih cuma kayak gini doang. Ya emang tempat itu kan cuma kayak gitu doang, tapi kan emang pasti suatu tempat itu ada penghuninya, kata si bapak ini. Makanya kalau ke suatu tempat itu baca bismillah, assalamualaikum, kata si bapaknya ini. Udah selesai ajan, mereka ya sholat bareng nih sama si bapak ini, beres, pulanglah mereka bareng-bareng. Udah tuh pas diangkut kan, wow pada cerita, oh, lu sih, gue bilang juga apa, lu sosok anang, tang lu masih siang, ya kayak diledek gimana sih, siang nih, ya diliatin begitu kan lu, kata temannya gitu. Iya gue, tapi ya gimana ya, aneh aja gitu kata Bastian gitu kan.
aneh aja gitu, gua ngelihat rumah yang sama terus orang yang sama, yang gak masuk akal aja gitu, kata Bastian. Ya udah, lain kali mah lu hati-hati aja lah kalau berucap, jadi pembelajaran aja gitu buat Bastian ya, kayak gitu. Nah, jadi itulah kisah dari Bastian. Ya, kalau yang bisa gua ambil ya dari kisah ini, mungkin ya kita sebagai manusia ya, ketika ingin ke tempat mana ataupun ingin bertujuan kemana, ada tempat yang emang kayak mau itu rumah, mau itu kayak hutan, ya kita intinya satu ya, assalamualaikum dulu. Dan kalaupun emang kita memasuki tempat yang emang sekiranya kita ragu, ya kita tinggal ucap aja lah haula wala quwata illa billah gitu kan, ya berserah diri aja gitu sama Allah, ya bismillah intinya gitu. Dan ya sopan aja gitu, assalamualaikum, ya kita udah sopan gitu. Kalau misalkan emang kita udah sopan, ya kita udah la haula, tapi mereka ngeganggu, udah lawan. Enggak, jangan. Ya kalau misalkan memang kalian ya percaya gitu, kalian takutnya hanya sama Allah, yakin gitu kalian takutnya sama Allah, ya udah. Kalau hal-hal yang kalau dengan mereka, ya udah lawan aja gitu, bismillah gitu. Berdoa, minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala aja. Oke, itu aja ya dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan ataupun. Jadi gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.